Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bilangan berpangkat. Apa itu bilangan berpangkat? Kita misalkan jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka pangkat N dari A ditulis A pangkat N. Bisa kita lihat di sini di layar, di mana A merupakan bilangan pokok dan N merupakan bilangan pangkat atau eksponen. Bilangan berpangkat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pangkat bulat positif. Yang kedua, pangkat tak sebenarnya. Dan yang ketiga, pangkat pecahan. Untuk yang pertama, pangkat bilangan positif terdiri dari 6 sifat. Bisa dilihat di layar. Dari 6 sifat tersebut, bagaimana kita mengaplikasikannya ke dalam matematika? Maka kita misalkan atau kita ubah huruf-huruf tersebut menjadi angka. Di sini kita ambil A, akan diubah menjadi 2, B menjadi 5, E menjadi 3, dan N menjadi 4. Di mana A, B merupakan bilangan pokok, dan M dan N merupakan bilangan pangkat. Di sini ada sifat yang pertama. Sifat pertama merupakan sifat pangkat bilangan. Kita misalkan di sini menjadi 2 pangkat 4, di mana bilangan pokoknya 2 dan pangkatnya 4. Cara penghitungannya, maka 2 akan dikalikan 2 sebanyak 4 kali. Maka hasilnya itu 16. Nah, selanjutnya di sini ada sifat yang kedua, yaitu merupakan sifat penjumlahan dengan syarat bilangan pokoknya sama. Di sini bilangan pokoknya sama A dengan A. Maka kita bisa lihat di sini menggunakan pola yang pertama, kita tulis kembali. Ini pola pertama, bisa dilihat di layar. Selanjutnya kita lanjut ke pola yang kedua, yaitu setelah sama dengan, di mana 2 pangkatnya kita jumlahkan 4 tambah 3, maka hasilnya 2 pangkat 7. 2 pangkat 7, cara penghitungannya 2 dikali 2 sebanyak 7 kali, maka hasilnya 128. Oke, selanjutnya di sini sifat yang ketiga. Di sini sifat pembagian atau pengurangan. Di sini kita tuliskan kembali pola yang pertama. Nah, di sini pola pertama. Selanjutnya kita lanjut ke pola yang kedua, yaitu yang setelah sama dengan. Bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal dikurangi saja, yaitu 4 dikurangi 3. Sama dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 hasilnya 2. Jadi kuncinya untuk sifat kedua dengan ketiga yaitu memiliki bilangan pokok yang sama. Jika bilangan pokoknya berbeda, maka tidak bisa menggunakan dengan sifat yang kedua dan sifat yang ketiga. Selanjutnya kita lanjut ke sifat keempat. Di sini disebut juga dengan sifat perkalian ganda, di mana setelah dipangkatkan kemudian dipangkatkan kembali. Kita lihat, kita tuliskan pola yang pertama. Kemudian untuk selanjutnya cara pengerjaannya, yaitu bilangan pokoknya kita tulis kembali, maka pangkatnya kita kalikan, yaitu 4 kali 3. Maka hasilnya 2 pangkat 12. 2 pangkat 12 sama dengan, ya betul, 4096. Oke, selanjutnya kita lanjut ke sifat kelima. Sifat kelima disebut dengan sifat perkalian dengan bilangan pokok yang berbeda. Kita pola pertama kita tuliskan kembali. Nah, seperti yang di layar. Kemudian pola kedua setelah sama dengan, maka di sini 2 pangkat 4 akan dikalikan dengan 5 pangkat 4. Oke, sama dengan 2 pangkat 4, kita tahu berapa? Ya, 16. 5 pangkat 4 sama dengan 625. Nah, kita jumlahkan, kita kalikan 16 dikali 625, maka hasilnya yaitu 10.000. Oke. Nah, di sini untuk sifat kelima, jika di dalam kurung ada bilangan pokok kemudian dipangkatkan, maka bilangan pokok tersebut dipangkatkan sesuai dengan soalnya. Nah, di sini ada sifat yang keenam, yang terakhir untuk pangkat bilangan positif dengan bilangan pokok yang berbeda tapi pembagian. Maka kita tuliskan kembali pola yang pertama, ya, sesuaikan
dengan aplikasinya yang kita misalkan. Kemudian kita lanjut ke pola keduanya setelah sama dengan. Sama 2 pangkat 4 akan dibagi menjadi 5 pangkat 4. Nah, hasilnya maka 16 dibagi dengan 625. Nah, itu adalah sifat-sifat pangkat bilangan positif, bagaimana cara pengerjaannya dan bagaimana kita mengaplikasikannya ke dalam matematika. Jadi, untuk sifat yang pertama merupakan sifat bilangan pangkat, sedangkan sifat kedua dengan ketiga syaratnya itu memiliki bilangan pokok yang sama, dan selanjutnya itu mengikuti pola dari sifat-sifat bilangan berpangkat. Selanjutnya yang kedua dan yang ketiga itu ada sifat-sifat pangkat tak sebenarnya dan sifat-sifat pangkat pecahan. Sifat-sifat pangkat tak sebenarnya itu memiliki 2 sifat. Nah, agar mudah mengaplikasikannya atau maksudnya seperti apa, maka kita ubah huruf-huruf tersebut menjadi angka. Di sini sama, A menjadi 2, B menjadi 5, M menjadi 3, dan N menjadi 4, di mana A, B merupakan bilangan pokok, M dan N merupakan bilangan pangkat. Di sini sifat yang pertama, nah, misalkan kalian menemukan masalah yaitu 2 pangkat negatif 4. Maksudnya itu kalau kita ubah, itu akan menjadi 1/2 pangkat 4. Sama dengan 1/16. Oke, di sini sedikit penjelasan. 2 pangkat negatif 4 itu disebut sifat yang tidak normal. Sedangkan 1/2 pangkat 4 atau 1/16 itu disebut pangkat yang bilangan normal, karena di sini bilangannya positif ya, sedangkan yang 2 pangkat negatif 4 itu tidak normal karena kita jarang melihat bilangan yang seperti itu. Oke, selanjutnya untuk sifat yang kedua itu 2 pangkat 0 sama dengan 1. Berarti bilangan apapun yang pangkatnya 0 maka hasilnya akan 1. Contoh di sini ada 2 pangkat 0, hasilnya adalah 1. Kita ambil contoh lain. Misalkan ada 501 pangkat 0 maka hasilnya 1. Oke ya. Itu mengenai sifat-sifat pangkat tak sebenarnya. Selanjutnya sifat-sifat pangkat pecahan. Di sini terdiri dari 3 sifat. Kita lihat di sini pangkat pecahan. Maka di sini kita lihat dari pola yang pertama, ketika ada akar 2, bilangan lainnya itu 2 pangkat 1/2. Kalau contoh lainnya, misalkan akar 7, maka di sini 7 pangkat 1/2. Oke, selanjutnya di sini sifat yang kedua. Kita gunakan pola yang pertama. Di sini bilangan pokoknya 2, pangkatnya itu M, M-nya itu 3. Oke, maka selanjutnya pengerjaannya 2 akan menjadi pangkat 1/3. Contoh lainnya seperti apa? Misalkan ada angka 8. Maka di sini bentuk lainnya itu 8 pangkat 1/3. Di sininya 3 ya. Oke, selanjutnya sifat yang ketiga di sini. Kita lihat polanya. Selanjutnya ada M, M-nya itu 3 sama seperti yang di atas, dan 2-nya berpangkat 4. Selanjutnya kita gunakan pola yang kedua. Maka 2 pangkat 4, jangan lupa dikasih kurung, yaitu dipangkatkan 1/3. Oke, sama dengan bilangan pokok kita tulis kembali, pangkatnya kita operasikan 4 kali 1, 4/3. Maka ini sifat-sifat pangkat pecahan. Jadi pangkatnya akhirnya selalu menjadi pecahan. Itu mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.